Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nicholas Mezalira. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang namanya poros. Langsung saja, jadi poros itu dia adalah suatu elemen mesin yang dia bentuknya seperti batang. Jadi pada umumnya dia bentuknya itu kayak batang lingkaran. Fungsinya itu untuk apa sih? Dia untuk memindahkan putaran atau dia mendukung suatu beban dengan atau tanpa meneruskan daya. Nah, kalau tegangan sama defleksi ini dia parameter yang harus diperhatikan pada saat perancangan poros ini. Nah, lanjut, macam-macam poros secara garis besar poros itu dibedakan menjadi yang pertama, poros transmisi. Poros ini dia mendapat beban puntir murni gitu atau puntir sama lentur. Daya yang di transmisinya itu kayak poros ini kayak contohnya kayak kopling, roda gigi, puli atau sabuk sama rantai. Kedua, ada yang namanya spindle. Nah, ini adalah poros transmisi, dia relatif pendek gitu. Karena dia seperti poros utama mesin gitu atau perkakas dia. Nah, kalau dia itu dia seperti beban utama gitulah yang berupa puntiran. Selanjutnya ada yang namanya gardan. Nah, kalau gardan ini dia poros yang dipasang di antara roda-roda kayak roda-roda kereta gitu contohnya. Dimana dia tidak mendapat beban puntir. Gandar hanya mendapat beban luntur gitu, kecuali jika digerakkan sama penggerak mula. Dimana dia akan mengalami puntir juga. Nah, hal-hal selanjutnya lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Ya, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan saat perencanaan poros. Nah, untuk meminimalisasi defleksi yang pertama dan sama tegangan, poros ini diusahakan sependek mungkin untuk meminimalisasi yang namanya overhang. Kedua, dia sebisa mungkin menghindari susunan batang cantilever atau mengusahakan tumpuan sederhana, kecuali kalau dia ada karena tuntutan perancangan. Hal ini karena batang cantilever ini akan terdefleksi lebih besar. Ketiga, poros berlubang ini dia mempunyai perbandingan kekuatan dengan massa kekuatan spesifik. Nah, dia lebih baik frekuensi pribadi lebih besar daripada poros penjal. Tapi harganya akan lebih mahal biasanya dan diameternya juga akan lebih besar. Keempat, diusahakan menghindarkan kenaikan tegangan pada lokasi momen bending yang besar. Nah, kalau memungkinkan dan meminimalisasi efeknya dengan cara menambahkan fillet dan relief. Kelima, selanjutnya jika tujuan utamanya adalah meminimalisasi defleksi, baja karbon rendah ini dia lebih bagus digunakan karena apa? Karena kekuatan setinggi baja dengan harga yang lebih murah gitu. Dan pada porosnya itu dirancang untuk defleksi. Dengan terjadi yang tegangannya ini terjadi cenderung lebih kecil gitu daripada bahan yang lainnya. Keenam, defleksi pada roda gigi yang terpasang pada poros ini tidak boleh melebihi 0,005 in. Dan slope-nya itu relatif sumbu roda gigi harus kurang dari 0,03 derajat. Nah, jika digunakan plain bearing, defleksi poros ini pada arah sepanjang bantalan harus kurang dari tebal lapisan si oli pada bantalan. Terakhir, jika digunakan non-self-aligning rolling element, bearing defleksi ini sudut poros pada bantalan harus dijaga harus kurang dari 0,04 derajat. Nah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Sekian dari saya, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.